Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Alif Alesol dari kelas IKSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan sosial untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah metode intervensi individu. Yang pertama, pengertian dari pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan sebuah pelayanan yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus. Contohnya, masyarakat PMKS. Masyarakat PMKS itu dapat dilihat seperti anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial, dan lain sebagainya. Berikutnya, pelayanan sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan itu antara lain pendidikan, pemberian bantuan dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis, dan perumahan rakyat. Yang kedua ada pelayanan sosial yang jelas ruang lingkup dan batas-batas kewenangannya. Walaupun selalu mengalami perubahan, pelayanan ini bisa berdiri sendiri, misalnya pelayanan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, dan lain sebagainya. Berikutnya ada tujuan dari pelayanan sosial. Tujuan dari pelayanan sosial itu sendiri yaitu untuk memperbaiki hubungan klien dengan lingkungan sosialnya demi mengembalikan fungsi keberfungsian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada tugas dari pelayanan sosial. Yang pertama, memperkuat dan memperbaiki fungsi-fungsi keluarga. Yang kedua, ada menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi, pengembangan, dan pemberian bantuan yaitu peranan-peranan yang di masa lampau dilakukan oleh keluarga. Berikutnya kita akan masuk dalam konsep praktik pekerjaan sosial dengan individu. Praktik pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu usaha menggolongkan seorang klien menurut sifat masalahnya. Hal ini memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu kualitas penyesuaian kepribadiannya yang salah, seperti kebutuhan tertentu dan bentuk-bentuk tingkah laku yang melukiskan penyimpangan tingkah laku. Dalam teori praktik ini, pekerjaan sosial terdapat interaksi antara pekerja dengan klien. Seorang pekerja sosial menjalankan fungsinya melalui metode praktek yang terdiri atas kumpulan-kumpulan intervensi individu dan praktek. Yang ketiga ada interaksi fase pertumbuhan kerja dan akhir. Praktik pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu usaha untuk membantu klien berdasarkan sifat masalahnya. Masalah klien dapat diketahui oleh seorang peksos melalui tahapan intervensi seperti yang sudah dibahas tadi, bisa intervensi melalui intervensi fase pertumbuhan, pertengahan, maupun transisi. Dari fase pertumbuhan sendiri, klien dan peksos mengadakan kontrak atau hubungan. Hal tersebut digunakan agar klien dapat berhubungan dengan peksos sehingga mendapatkan pelayanan dan klien bisa menerima masalahnya sendiri. Kemudian fase pertengahan. Di sini terdapat tantangan atau masalah di mana dalam hal ini tahapan percakapan peksos belum sampai pada inti masalah klien. Oleh karena itu, peksos memerlukan keterampilan empati dan mengelola masalah maupun perasaan klien. Yang terakhir yaitu fase transisi. Fase ini merupakan tahap inti dalam hal ini, peksos sudah mengetahui permasalahan pokok kliennya. Pada tahap ini, peksos dan klien harus saling terbuka, bertukar pikiran, baik yang positif maupun negatif, sehingga peksos memahami masalah pokok kliennya. Dari tahap akhir ini, peksos mengerti langkah apa yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kliennya dalam mencapai kesejahteraan sosial. Berikutnya kita akan masuk dalam permasalahan dan kebutuhan klien pada praktik pekerjaan sosial dengan individu. Pekerjaan sosial pada hakikatnya adalah menolong atau memberikan bantuan kepada klien yang mempunyai masalah dengan melalui pendekatan menghargai klien, mengakui dan menganggap ada sang klien ini. Pekerja sosial tidak bisa bekerja jika tanpa klien. Pekerja sosial mendiagnosa klien, kemudian peksos memberikan treatment untuk klien yang sebaiknya dilakukan sendiri. Yang kelima ada
kebutuhan dirahasiakan, dimengerti, dan dibantu. Seorang pekerja sosial di dalam melakukan prakteknya selalu memperhatikan apa saja yang diperlakukan seorang klien dalam mengatasi permasalahannya. Karena pada proses prakteknya hal itu dijadikan langkah awal untuk mencapai tujuan klien. Dengan memperhatikan klien dan memberikan kebutuhan yang diperlukan klien, maka klien akan merasakan aman serta nyaman dalam proses praktek tersebut, sehingga akan tercapai tujuan klien. Berikutnya ada praktik pekerjaan sosial dengan individu. Pekerja sosial dengan individu merupakan suatu tindak pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Pertolongan di samping harus bermanfaat bagi klien, juga bermanfaat mengubah klien. Klien akan memperoleh semangat baru dan mempunyai kejelasan tentang tujuan pertolongan. Praktek ini terjadi dalam satu proses tindakan dan relasi pertolongan pekerja sosial dengan klien. Yang ketujuh ada peran pekerja sosial dan praktik pekerja sosial dengan individu. Perumusan peranan-peranan dan tugas-tugas pekerjaan sosial menunjukkan bahwa pekerja sosial mempunyai tujuan membantu sistem kepribadian dan sistem sosial memenuhi kebutuhannya. Tugas-tugas dan peranan utama pekerja sosial adalah membangun sistem sosial atau kesatuan-kesatuan masyarakat agar anggota-anggotanya dapat berfungsi sosial secara optimal. Proses praktik pekerjaan sosial dengan individu dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari tahap engagement, assessment, penarikan kesimpulan, setting of goals, menyeleksi metode alternatif, dan model intervensi awal. Penciptaan suatu kontak, pelaksanaan kegiatan evaluasi, hingga pada tahap terminasi. Berikutnya ada kajian dalam praktek pekerjaan sosial dengan individu. Konsep interaksi antara pekerja sosial dengan klien pada praktek pekerjaan sosial dengan individu terdiri dari interaksi pada fase persiapan, interaksi pada fase permulaan, interaksi pada fase pertengahan, dan interaksi pada fase akhir dan transisi. Fase pertama bersifat tidak langsung, di mana rahasia klien tersampaikan secara tidak langsung melalui percakapan. Rahasia klien kemudian dijadikan landasan praktik pekerja sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu fase permulaan, yaitu berisi tentang kontrak yang akan disepakati oleh klien dan pekerja sosial guna menjelaskan tujuan dan peran dari adanya praktek ini. Selain itu, pelayanan tidak langsung dalam pekerjaan sosial seperti perencanaan kelembagaan, konsultasi, serta intervensi terhadap masyarakat mengharuskan pekerja sosial memahami perubahan dan perkembangan perilaku individu dan kelompok dalam proses interaksi. Di sini, pelayanan sosial tidak langsung secara profesional harus dapat memfokuskan pada lembaga atau sistem organisasi agar dapat berfungsi dalam masyarakat. Yang berikutnya ada asas, kerangka, dan praktik pekerjaan sosial. Komponen-komponen di atas saling berinteraksi dan berinterdependensi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama guna mencapai tujuan pemecahan masalah. Pekerja sosial sebagai penanggung jawab keberhasilan pertolongan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang berkaitan dengan relasi profesional. Kemampuan berrelasi dengan klien akan memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan pertolongan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.